Selamat datang di konten YouTube saya, Santi Sitorus. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data screening dan transformasi data. Dengan praktiknya menggunakan SPSS. SPSS yang saya gunakan yaitu SPSS versi 16. Oke, langsung saja. Data screening dan transformasi data. Sebelum melakukan uji statistik, langkah awal yang harus dilakukan adalah screening terhadap data yang akan diolah. Salah satu asumsi penggunaan statistik parametrik adalah asumsi multivariate normality. Multivariate normality adalah asumsi bahwa setiap variabel dan semua kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal. Asumsi ini berlaku baik untuk distribusi variabel itu sendiri atau terhadap sampling distribution means variable. Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah untuk inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang sesungguhnya atau error yang akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai min sama dengan 0. Jadi, salah satu cara mendeteksi normalitas adalah lewat pengalaman nilai residual. Secara statistik, ada dua komponen normalitas, yaitu skewness dan kurtosis. Yang pertama, skewness. Skewness berhubungan dengan simetri distribusi. Variabel skewness atau variabel menceng merupakan variabel yang nilai minnya tidak di tengah-tengah distribusi. Adapun uji signifikansinya, Z skewness sama dengan S dikurang 0 dibagi akar 6 per N, di mana S adalah nilai skewness dan N adalah jumlah kasus atau responden. Yang kedua adalah kurtosis. Kurtosis berhubungan dengan puncak dari suatu distribusi. Adapun uji signifikansinya, Z kurtosis sama dengan K dikurang 0 dibagi akar 24 dibagi N, di mana K sama dengan nilai kurtosis dan N sama dengan jumlah kasus atau responden. Jika variabel berdistribusi secara normal, maka nilai skewness dan kurtosisnya sama dengan 0. Nilai Z tersebut akan kita bandingkan dengan nilai kritisnya, yaitu untuk signifikansi 0,01, nilai kritisnya sebesar 2,58, sedangkan untuk signifikansi 0,05, nilai kritisnya sebesar 1,96. Syarat data yang normal adalah yang menunjukkan Z skewness dan Z kurtosisnya lebih kecil dari 1,96. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Pertama, saya akan mengambil data yang akan saya uji. Saya berbentuk Excel. Open. Oke. Berikut ini adalah data saya. Data yang akan saya gunakan untuk menguji. Oke. Yang pertama kita pilih menu analis. Ya. Kemudian descriptive statistics dan menu deskriptif. Oke. Pada
kolom variabel kita diminta untuk mengisi variabel, yaitu variabel earns dan variabel world. Oke, kemudian kita pilih option. Option di sini kita diminta yaitu distribution kurtosis dan skewness. Oke, kurtosis dan skewness. Kemudian kita continue dan oke. Nah, hasil output SPSS-nya yaitu seperti berikut ini. Pada variabel earn, nilai skewness-nya 2,590, nilai kurtosisnya 8,422, untuk variabel world-nya nilai skewness-nya 3,030 dan kurtosisnya 11,551. Berdasarkan output SPSS berikut ini, kemudian kita akan menghitung nilai Z skewness dan Z kurtosisnya dengan rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang kemudian akan kita bandingkan dengan nilai kritisnya. Oke, berdasarkan perhitungan yang telah saya lakukan, Z skewness dan Z skur untuk variabel earns, Z skewness-nya 2,590 dikurang 0 dibagi akar 6 per 100, hasilnya sebesar 10,574. Dan Z skurnya 8,422 dikurang 0 dibagi akar 24 dibagi 100, hasilnya sebesar 17,191. Dan untuk variabel world, Z skewness-nya 3,030 dikurang 0 dibagi akar 6 per 100, hasilnya sebesar 12,371. Z skurnya 11,551 dikurang 0 per akar 24 dibagi 100, sebesar 23,578. Maka hasil perhitungan nilai Z baik untuk variabel earns maupun variabel world menghasilkan nilai yang jauh di atas nilai kritisnya sebesar 2,58 dengan signifikansi 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut tidak berdistribusi normal. Oke. Selanjutnya adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Untuk mendeteksi normalitas dapat juga dilakukan dengan non-parametrik statistik dengan uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujiannya, yaitu hipotesis 0 berarti data terdistribusi secara normal, dan hipotesis alternatif berarti data tidak terdistribusi secara normal. Syaratnya adalah jika signifikansi di bawah 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan terhadap data yang diuji. Artinya data tidak normal. Yang kedua, jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap data yang diuji, artinya data normal. Oke. Prakteknya kita ambil dari menu analis non-parametric test. Kemudian kita pilih one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Klik OK. Pada tampilan one sample
Kolom graf Smirnov test ini pada kotak tes variabel listnya kita isi variabel earns dan variabel worth. Oke, kemudian kita pilih normal pada test distribution, lalu kita pilih OK. Oke, ini adalah hasil output SPSS-nya, di mana variabel earns-nya nilai KS-nya sebesar 1,859 dengan signifikan 0,02 dan variabel worth nilai KS-nya sebesar 2,271 dengan signifikan 0,00. Berdasarkan output SPSS one sample kolomograph Smirnov test berikut ini, nilai KS pada variabel earns sebesar 1,896 dengan signifikansi 0,002 dan nilainya menunjukkan jauh di bawah 0,05. Hal tersebut berarti hipotesis 0 ditolak. Artinya data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Begitu pula dengan nilai KS pada variabel worth sebesar 2,271 yang nilai signifikansinya sebesar 0,00. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Berikutnya adalah uji normalitas dengan grafik. Normal tidaknya suatu data dapat dideteksi juga lewat plot grafik histogram. Hanya saja gambar grafik kadang-kadang dapat menyesatkan karena kelihatan distribusinya secara normal, tetapi statistik sebenarnya tidak normal. Syaratnya itu jika sebuah data berdistribusi normal, jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya, ataupun sebaliknya, sebuah data tidak berdistribusi normal jika data menyebar jauh dari arah garis dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Praktiknya adalah kita ambil melalui menu graph, legis, dialog, kemudian kita pilih histogram. Pada tampilan histogram ini variabelnya kita isi dengan variabel earn dan worth. Yang pertama kita ambil yang earn, kemudian kita pilih display normal curve, lalu OK. Oke, hasilnya seperti ini. Hal yang sama kita lakukan untuk variabel worth dari menu graph, dikasih dialog, histogram, kemudian variabel earn kita ganti menjadi variabel worth, display normal curve, lalu OK. Nah, hasilnya berikut ini. Berdasarkan output SPSS variabel earns seperti berikut ini, dan variabel worth-nya seperti gambar ini. Maka kesimpulannya, hasil tampilan grafik histogram menunjukkan bahwa variabel earns dan variabel worth tidak normal dan menunjukkan
mencang ke kiri atau positive skewness. Data menyebar jauh dari arah garis dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Berikutnya adalah transformasi data. Data yang tidak berdistribusi secara normal dapat ditransformasikan agar menjadi normal. Untuk menormalkan data, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang ada, apakah moderate positive skewness, substantial positive skewness, severe positive skewness dengan bentuk L dan sebagainya. Berikut ini bentuk grafik histogram, tabel grafik histogramnya. Ini adalah gambar jenis transformasi datanya. Oke. Pada praktiknya, kita dari menu transform, kemudian kita pilih compute variable. Oke. Pada tampilan compute variable ini, kita diminta untuk mengisi nama baru di target variable ini dengan nama sqrt earns dan sqrt world. Yang pertama adalah sqrt earns. Oke. Kemudian di function group kita pilih yang all, dan di function and special variables kita pilih sqrt. Oke, kita masukkan di kolom numeric expression, dan pada type and label kita pilih yang variable earns. Oke, kemudian kita pilih OK. Oke, hasilnya sudah terexecute. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk variabel yang world. Kita kembali dari menu transform compute variable. Di target variable kita ganti sqrt world. Oke. Kemudian function groupnya all dan function and special variable-nya tetap sqrt. Dan di numeric expression-nya kita ubah menjadi type and label yang world. Oke. Kemudian kita klik OK. Execute. Hasilnya bisa kita lihat di data kita, di mana data kita sudah bertambah dua variabel yang telah kita lakukan tadi melalui menu transform, yaitu variabel sqrt earns dan sqrt world. Oke. Hasil output berdasarkan output SPSS-nya adalah seperti ini. Dua variabel di data kita bertambah, sqrt earns dan sqrt world. Setelah itu kita diminta untuk melakukan uji normalitas atau uji statistik Kolmogorov Smirnov untuk variabel sqrt earns dan sqrt world ini, agar kita bisa melihat apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Oke, langsung saja. Oke, kita dari menu untuk mengetahui apakah variabel sqrt earns dan sqrt world kita itu berdistribusi normal atau tidak,
maka kita lakukan uji Kolmogorov-Smirnovnya. Oke, langsung saja kita dari menu transform, kemudian compute, dari menu analyze, kemudian non parameter test, kemudian one sample KS. Oke. Pada kolom test variable list kita masukkan variabel skrtearns dan variabel skrtworld. Variabel earns dan world-nya kita keluarkan. Kemudian kita pilih normal pada test distribution, lalu kita pilih oke. Nah, hasilnya adalah seperti berikut ini. Output SPSS-nya adalah pada variabel skrtearns-nya KS-nya sebesar 1,2,21 dengan signifikansi 0,102 dan variabel skrtworld-nya sebesar 1,059 dengan signifikansinya 0,212. Ya, berdasarkan hasil SPSS dari uji statistik Kolmogorov-Smirnovnya seperti berikut ini, maka dapat kita simpulkan bahwa hasil uji KS untuk skrtearns sebesar 1,221 dengan signifikansi 0,102 jauh di atas signifikansi 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data skrtearns-nya berdistribusi normal. Kemudian untuk hasil uji KS untuk skrtworld sebesar 1,059 dengan signifikansi 0,212 ya, yang menunjukkan bahwa jauh di atas 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa data skrtworld-nya berdistribusi normal. Oke. Untuk memperkuat argumentasi ini dengan menampilkan grafik normalitas dari variabel skrtearns dan skrtworld-nya juga dapat kita lakukan, yaitu dengan menu graph, terus legis dialog, kemudian histogram, kemudian pada variabel kita masukkan yang skrtearns-nya, kemudian display normal curve, kita oke kan, kemudian hal yang sama kita lakukan untuk variabel world-nya, menu graph, legacy dialog, histogram, kemudian skrtearns-nya menjadi skrtworld, display normal curve, kemudian oke. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk skrtearns-nya seperti ini dan skrtworld-nya seperti ini. Oke. Dengan begitu, bahwa hasil uji
baik dengan yang KS ataupun grafik dari variabel SQRT earns dan SQRT world-nya menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berdistribusi normal. Oke, sekian pembahasan saya mengenai normalitas dari data screening dan transformasi data saya. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.